Kan itu. Ya, jadi kita ambil poinnya saja. Saya tidak baca dari awal karena mesti ngantuk. Dowo soal ini. Jadi saya baca, saya pilihkan yang poin kenapa Ibnu Hibban menulis kitab Raudhatul Uqala. Beliau nggak gabut. Nulis kitab ini itu ada alasannya. Beliau mengatakan, nah ini baru saya baca. Jangan ngantuk loh ya. Pasti baca take off. Ya, beliau mengatakan, fa inna zaman qad tabayyana lil 'aqil taghayyuruhu. Zaman saat ini bagi orang-orang yang berakal sudah banyak perubahan. Beliau ngomong pada saat beliau masih hidup, rentang kelahiran beliau 270 Hijriyah, wafat 354 Hijriyah. Taruhlah 300-an Hijriyah. Ya. Beliau memperhatikan keadaan kaum muslimin pada tahun 300 Hijriyah. Ini belum jauh loh dari zaman Qurun al-Mufaddalah, belum jauh. Ya, eranya itu masih setelah atba'u tabi'in. Eranya atba' tabi'in. Beliau melihat sudah banyak perubahan. Wala halil labib tabadduluhu. Siapapun yang berpikir tidak samar lagi, zaman betul-betul berubah, nggak seperti zaman dahulu. Terus beliau membawakan dengan kalimat-kalimat yang indah, ya penuh rima. Karena sekali lagi kita orang belakangan kan tidak senang kalau bertele-tele gitu ya, kepanjangan ngantuk ya. Langsung pada poin. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fanabagha fihi aqwamun. Saat ini muncul tokoh-tokoh di tengah kaum muslimin, yadda'una tamakkun minal aqli, yang mengaku sebagai orang yang paling intelektual. Ya, ngaku sebagai alim, ngaku sebagai tokoh terpandang dalam urusan agama. Bisti'mali diddi ma yujibul aqla. Ternyata kenyataannya dia jauh dari kategori orang yang berakal. Ngakunya berakal, ngakunya orang berilmu, ngakunya tokoh agama. Kenyataannya jauh dari apa yang dia sampaikan. Ngaku paling berakal, ternyata bukan orang berakal sedikit pun. Ternyata kenyataannya dia jauh dari kategori orang yang berakal. Ngakunya berakal, ngakunya orang berilmu, ngakunya tokoh agama. Kenyataannya jauh dari apa yang dia sampaikan. Ngaku paling berakal, ternyata bukan orang berakal sedikit pun. Bukan orang yang berilmu. Satu tok modalnya, pintar ngomong. Nomor dua, nekat. Tahun 300-an Hijriyah muncul, kalau bahasa kita mungkin dai-dai gadungan. Ya. Min syahawati sudurihim, yang digunakan sebagai pedoman hidupnya itu syahwat hawa nafsu. Wa tarki ma yujibu nafsul aqli bihajasati qulubihim, jauh dari kata berakal. Kalau berakal itu menggunakan kebijaksanaan, terbimbing dengan ilmu untuk berbicara, berprinsip, berperilaku, bertindak. Lah tokoh-tokoh ini kata Ibnu Hibban bertindak berdasarkan hawa nafsu, berprinsip berdasarkan hawa nafsu, tidak menggunakan akal sehat sedikit pun, tapi ngakunya berakal.
ja'alu asasal aqli alladhi ya'kiduna alaihi 'indal mu'dilat. Mereka punya kriteria akal menurut mereka an-nifaq wal mudahanah, sifat nifaq dan mudahanah, ya, toleransi yang kebablasan. Orang kalau nifaq pinter, berakal, cerdas menurut dia. Jadi kalau dia mengatakan haram adalah haram, ini enggak berakal. Kalau dia mengatakan halal adalah halal, ini enggak berakal. Yang berakal menurut dia, haram dikatakan halal kalau ada keuntungan duniawi. Atau sebaliknya. Ini kan nifaq. Tapi dianggap ini yang berakal. Ya. Kalau kamu sampaikan kebenaran utuh, gelondongan, hancur duniamu. Jadilah orang yang pinter, yang berakal. Ya apa caranya? Ya pakai kemunafikan, bermuka dua. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Yang pinter bermuka dua dianggap akil. Zamannya siapa? Ibnu Hibban. Wa furu'uhu inda wurudin naibat husnul libas wal fasahah. Perkuat kesan alimmu, kesan akalmu dengan penampilan yang meyakinkan, retorika yang memukau. Dia berbicara dengan hawa nafsu, berfatwa dengan hawa nafsu, bertindak dengan hawa nafsu, berprinsip dengan hawa nafsu. Tetapi modal utamanya supaya dapat kedudukan di hati masyarakat, penampilan yang meyakinkan, fasahah, retorika yang sempurna. Ya, public speakingnya bagus. Mungkin mantan penjual obat. Ya, memang kata-kata itu seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi, inna minal bayan la sihra. Di antara penjelasan manusia itu ada sihirnya, ada magicnya. Kata-kata itu punya kekuatan menarik perhatian orang, bahkan bisa menggerakkan mereka sesuai dengan apa yang dia inginkan dengan kata-kata. Dan dia punya itu, retorika yang sempurna. Pokoknya kalau ngomong sesuai dengan pesanan. Pak Ustadz nanti kalau mau tampil buat jamaah semua nangis terseduh-seduh, Ustadz, beres, nangis semua. Ya, entah yang satu nangisnya ikhlas, yang nomor dua nangis bayaran kan gitu ya, yang ketiga nangis karena banyak utangnya kan gitu ya. Pokoknya nangis semua, bisa dibuat. Ustadz nanti tolong kajiannya yang renyah Ustadz, semuanya dibikin tertawa terbahak-bahak, bisa. Ya, fasahah luar biasa. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu modalnya, nekat, ya toh, pinter ngomong, tetapi yang dia jadikan prinsip, yang dia jadikan sandaran hawa nafsu, sehingga tema yang dia sampaikan sesuai keinginan panitia. Wong dia dibayar kan itu ya. Ustadz nanti tolong ini ya Ustadz, ini kan masa kampanye, nanti pokoknya singgung paslon nomor 1 misalkan, paslon nomor 2 Ustadz, paslon nomor 2. Bisa, orang pinter itu gampang, pinter ngomong loh ya. Sedikit sentuhan dengan ayat-ayat bisa, ya kan? Kuampang. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu fenomena yang dilihat oleh Ibnu Hibban pada masa beliau hidup 300 Hijriah. Bayangkan dengan zaman sekarang, kira-kira ada apa enggak? Kira-kira ada apa enggak? Banyak. Dijadikan ustadz, baca kitab enggak bisa. Andalannya terjemahan. Gurunya Syekhul Allamah Google, Ibn Internet, Al-Wifi. Itu gurunya.
Ya kan? Apalagi semakin canggih ya kan, Google makin pinter Google-nya. Ditambah lagi teknologi kecerdasan buatan itu kan, tambah luar biasa. Ya kan? Pokoknya kalau mau jadi ustadz zaman sekarang, dua modalnya. Satu, berani tampil. Dua, pinter ngomong, beres. Perkuat dengan apa? Penampilan. Jenggot kalau bisa ditumbuhkannya lebat. Ya kan? Kalau masyarakat lihat jenggot lebat itu, halas, ini masya Allah ya sudah alim, ustadz kan gitu ya. Ini ngorok jenggotnya itu meragukan. Ya toh? Ya kan enggak? Pinter ngomong. Sudah selesai. Kajian dari durasi 2 jam, 3 jam, dalil cuma satu tok dalilnya. Selebihnya itu cerita ke sana kemari, ya kan? Macam-macam sudah. Dalil satu tok, itu pun salah. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Satunya lagi dalil satu, dhaif lagi. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Fenomena di kalangan yang dilihat oleh Ibnu Hibban ternyata di zaman kita